Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua yang saya hormati, moderator Mas Suko Widodo, Pak Dr. Suko Widodo, kemudian para narasumber yang juga sudah hadir semua, dan peserta ini sedang akan masuk ini ya, karena jam istirahat kita udah mulai start lagi pukul 1, karena mengejarkan juga waktu-waktu kita selanjutnya. Nah, ini merupakan pengalaman-pengalaman kita di dalam COVID-19 dengan skim Merdeka Belajar. Ya, ini yang saya bawakan pada hari ini. Oke. Tidak bisa kita pungkiri bahwa COVID melanda Indonesia, tepatnya di bulan 3 ya. Terjadi perubahan yang sangat mendasar di dalam proses komunikasi antar manusia melalui kontak komunikasi antar pribadi atau komunikasi langsung. Nah, ini sudah bergeser kepada komunikasi virtual. Kenapa? Karena mau tidak mau sistem pembelajaran harus tetap berjalan. Karena kita sudah start ya untuk semester genap tentang perkuliahan di semua bidang, termasuk salah satunya di ilmu komunikasi. Ada beberapa hal yang coba saya share kepada Bapak Ibu tentang COVID-19 ya, menyebabkan banyak perubahan. Ini tadi juga sudah disampaikan oleh sisi 1 dalam pembicaraan kita di dalam sistem pendidikan, ya, khususnya pembelajaran tatap muka. Dan ini membuat rasa tidak nyaman, gitu ya, baik kepada pelajar maupun pendidik itu sendiri. Terjadinya culture shock, ya, adanya kejutan budaya kepada diri kita tentang mengubah cara belajar dari tatap muka menjadi media daring. Oke. Dan ini dirasakan oleh semua kita. 10 PTN yang hadir di sini juga hal yang sama seperti apa yang kami rasakan juga di program studi ilmu komunikasi baik dari S1 maupun S2. Apalagi kompetensi pembelajaran yang harus banyak praktek di lapangan, ya, itu juga akan menjadi satu kesulitan ketika diberlakukannya PSBB atau lockdown tadi dengan sistem pembelajaran dari rumah. Ya, jadi dunia sudah berubah, kenyamanan sudah berubah menjadi sesuatu yang tidak nyaman kepada semuanya dan semua lini, ya, dirumahkan kita. Nah, terjadinya goncangan, kejutan budaya. Kemudian apalagi yang menjadi satu persoalan kita, tidak ada pilihan, ya. Komunikasi langsung tidak lagi menjadi satu pilihan buat kita semua, ya. Nah, kenapa? Karena pilihan yang efektif di masa pandemi ini adalah melalui daring, virtual. Nah. Kemudian yang ketiga, situasi ini juga tidak bisa dihindari, ya, budaya yang dan suasananya pun berubah. Kita belajar dari rumah, work from home, ya, bekerja dari rumah, karena untuk menghindari daripada penyebaran dari COVID-19. Dan ini tidak hanya membelenggu Indonesia, tapi seluruh dunia. Kita masuk kepada, dan ini berlangsung, PSBB itu tekanan ekonomi dan lain-lainnya menyebabkan Indonesia juga di bulan Mei sudah membuka sistem, ya, pembelajaran tadi itu memasuki normal baru, ya, itu yang kita rasakan bersama-sama. Banyak penafsiran-penafsiran yang terjadi tentang mengkonsepkan, mengartikan tentang normal baru ataupun new normal tadi. Tapi kita tidak bergerak kepada apapun namanya, yang jelas sistem pembelajaran dan situasi alamiah sudah berubah menjadi satu perspektif yang baru di area normal baru. Ya, di mana di dalam normal baru sudah pemberlakuan diperketat masalah protokol COVID-19, salah satunya adalah pemakaian masker,
harus diaktifkan di masyarakat karena kita tidak bisa ditahan lagi untuk di rumah. Terjadilah kejutan budaya masyarakat berubah. Social distancing, silaturahmi sudah semakin jauh. Ya, silaturahmi sudah semakin jauh. Nah, keadaan kita pun juga memaksa kita, suka atau tidak suka, harus mengubah. Banyak kita lihat di media sosial, dari Facebook, YouTube, WhatsApp, bagaimana celotehan orang tua. Yang perburuk lagi, masyarakat pendidikan itu bukan hanya dari perkuliahan, tapi juga dari mulai tingkat dasar, dari mulai taman kanak-kanak sampai kepada SMA. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Ya. Pengalaman-pengalaman kita di lapangan juga nggak bisa kita pungkiri, kita harus keluar dari rumah. Tidak bisa kita paranoid, tetap bertahan di dalam rumah, menghindari situasi ini. Dan ini terus berlangsung, khususnya untuk Universitas Sumatera Utara. Selang beberapa bulan kita menghadapi dunia normal baru, sekarang kita masuk lagi ke dalam sistem lockdown yang terus berlanjut sampai hari ini. Dan saat ini saya mengambil sikap, karena kegiatan kita adalah kegiatan konsorsium ilmu komunikasi, saya di rumah dalam kegiatan kita ini, tidak di kampus. Mahasiswa tidak boleh masuk ke dalam kampus, kecuali ini ya, staf administrasi maupun ketua-ketua prodi yang berhubung kait dengan pekerjaan yang ada di kampus, yang tidak semuanya bisa dilakukan juga secara daring, seperti penerimaan mahasiswa baru. Dan ini menjadi hambatan, ya. Terjadinya pergeseran jadwal dari kita di USU. Di UNAN misalnya, sudah 2 minggu belajar. Nah, di UNS sudah mulai belajar dari semalam, tanggal 1 sudah mulai belajar. Kami insya Allah mulai belajar di tanggal 14 September melalui daring. Nah, ini juga sudah terjadi celotehan juga di tangan mahasiswa, padahal ini mahasiswa magister, bahwa mereka menginginkan gimana caranya bisa jumpa di luar, tidak melalui media daring. Karena ketika pelajaran daring kemarin, banyak yang tidak bisa diadopsi secara maksimal kepada mahasiswa. Ini ukuran untuk S2, apalagi mahasiswa S1. Jadi budaya sudah berubah sejalan dengan situasi dan kondisi COVID-19 tadi. Intinya apa? Kita masuk yang ke-6. Sistem pembelajaran menjadi merdeka belajar. Mahasiswa merdeka. Ini saya rasakan sekali pengalaman ketika memberikan perkuliahan kepada anak S1 di mata kuliah komunikasi antar budaya. Karena situasi lockdown, PSBB di bulan Maret sampai dengan hari raya ya, tuh, mereka pulang kampung, tapi mereka lupa, tidak mereka bawa buku-buku pelajaran mereka. Ketika perkuliahan berlangsung, nah betul-betul merdeka, tidak terkontrol mereka, ya. Nah, kita absen, kita suruh tunjukkan mana buku kita, tak ada yang menunjukkan bukunya. Kenapa bukunya nggak ditunjukkan, buku wajib? Karena saya juga punya buku wajib komunikasi antar budaya, mereka tidak mau, tidak ada menunjukkan. Tinggal di tempat kos, Prof. Loh, kok bisa tinggal di tempat kos? Silakan pulang ke kampung, tapi buku jangan tidak dibawa. Bagaimana Anda belajar dengan mata kuliah yang lain? Jadi ya, itu situasi alamiah yang terjadi di USU. Nah, kemudian apalagi yang selanjutnya di sana? Nah, mata kuliah saya itu masuk pukul 10.10. Rata-rata saya mata kuliah saya 10.10 karena saya ada jabatan di Magister Ilmu Komunikasi sebagai ketua yang masuk sore. Nah, pengisian absen 10.10 sampai jam 12.10. Bisanya pengisian absen saja mereka selesaikan pukul 2:30. Ini tadi nih, merdeka belajar tadi itu. Nah itu tadi, konsep-konsep itu secara belum sempurna diberikan kepada mereka. Jadi ya mereka punya dunia sendiri dalam mempersepsi bagaimana sih merdeka belajar dan kampus pun yang kampus merdeka tadi. Nah ini menjadi satu dilematis bagi kita. Oke, tertutup ya. Halo?
Bisa langsung terus. Silakan. Bisa ya? Dengar Pak, Mas ya. Do? Dengar ya? Oke. Waktunya mungkin bisa. Silakan Ibu. Oke. Ya, ada misting wrong. Prof, silakan dilanjut, Prof. Ada trouble kah? Ini memang salah satu. Halo? Itu sepertinya di mute deh. Ya. Ya, silakan lanjut, Bu. Tadi Ya. Oke. Baik. Turunkan ke bawah. Slide berikutnya. Bukannya dari sana. Oke. Next. Baik. Next ya. Nah, saya coba mengadopsi satu model ini ya yang bisa saya share kepada Bapak Ibu. Memang ini tidak terlalu ini ya, tapi ini kita coba terapkan juga di kelas kita sendiri dengan model pembelajaran blended learning ini. Ini saya ambil dari Pustekom 2019 ya, di mana sistem pembelajaran ini dirancang dengan tatap muka. Ya, ini untuk ke depan ini yang mau saya coba kolaborasi dan saya juga ini ya tidak bisa ditinggalkan tatap muka karena kita harus optimis bahwa COVID ini insya Allah akan berakhir, bahwa yang namanya saat ini sudah menjadi satu habit kebiasaan kepada ya dosen maupun mahasiswa untuk kegiatan pembelajaran itu melalui online. Tapi dengan nantinya selesainya COVID-19, ya, kita akan kembali lagi ke dalam kampus, tapi adanya kolaborasi, ya, akselerasi tentang pembelajaran tatap muka dengan online tadi. Nah, dan ini membuka kesempatan buat mahasiswa-mahasiswa yang jarak jauh. Nah, karena saat ini kita juga ada menerima mahasiswa ya untuk tahun 2020 dari Papua. Nah, untuk semester ini dia aman, bisa belajar dia melalui online, full online. Nah, tapi setelah ini mungkin saya juga minta nanti dalam sharing kita di konsorsium, bagaimana metode campuran. Ada yang bisa langsung tatap muka dan juga bagaimana dengan cara dikombinasi yang online tadi ini. Kan itu. Karena gaya baru ini juga sepertinya menarik juga untuk kita adopsi. Karena banyak keuntungan juga yang bisa didapatkan baik dari mahasiswa maupun dari dosen itu sendiri. Proses pembelajaran bisa berjalan dengan efektif. Ini dia. Nah, kemudian di si Harding, Kass, dan Wood juga sudah mengatakan bahwa integrasi cara pembelajaran tradisional yaitu melalui tatap muka dengan pembelajaran online ini dengan jarak jauh bersumber daripada belajar online. Oke. Dan ini ketika kita belajar di luar, ya saya belajar di USM, Malaysia, di sini sudah berlangsung juga tentang sistem pembelajaran yang dibagi, siapa yang mengambil full time, siapa yang mengambil part time, dan siapa yang mengambil jarak jauh. Dan ini sudah berlangsung. Cuma ya, Prof mengingatkan waktunya masih sekitar 3,5 menit, mungkin bisa diringkas. Boleh. Next Pak, next. Oke. Nah, ini dalam menerapkan teori pembelajaran, nah ini satu hal bahwa pembelajaran langsung secara sinkron dalam waktu dan tempat yang sama ataupun berbeda. Ini harus disepakati antara ini ya harus diketahui oleh si siswa itu sendiri dia ada di mana dan si pengajarnya ada di mana. Nah, kemudian yang kedua merupakan satu kunci juga. Mahasiswa belajar kapan saja dan di mana saja secara online. Ini agak sedikit susah kita untuk mengontrolnya. Itu tadi, ketika dia belajar, dia tutup layarnya, videonya, kita nggak tahu apakah dia sedang baring-baring, dan itu sudah kita bicarakan tadi ya. Nah, atau yang ketiga, dengan mengkombinasikan antara apa yang diinginkan kontrak belajar dengan mahasiswa tadi. Oke. Adanya asesmen, pendidikan mampu mengkombinasi jenis asesmen secara online dan offline. Oke, saya rasa ini tidak ada masalah. Silakan next.
Mas? Oke. Ini contoh yang sedang kami langsungkan di semester 3 ini. Ya, konsentrasi. Saya ambil contoh kami ada 2 kelas, kelas Kemimpo dan kelas reguler. Di kelas reguler ada 2 konsentrasi, komunikasi dan inovasi pembangunan dengan 4 mata kuliah ini, dan satu lagi konsentrasi komunikasi dan kajian media juga dengan 4 mata kuliah dengan bobot masing-masing 3 SKS. Dan ini yang akan kita cobakan kepada mahasiswa, bagaimana mereka lebih banyak bekerja di lapangan dalam bentuk teamwork dengan mempraktekkan beberapa pandangan yang saya kemukakan di atas tadi. Oke, next Pak. Karena waktu juga sudah ini ya. Nah, hambatan-hambatan ini penting. Ini yang paling belum tersampaikan ya dari beberapa pembicara sebelumnya. Nah, bahwa ada satu kelemahan daripada teknologi komunikasi yang berubah setiap waktu. Nah, perlunya adanya keseimbangan dari penggunaan, terkhusus bagi all generation berbanding millennial generation. Ini terasa sama kita. Bagi saya juga terasa, walaupun belum terlalu tua umur tadi, tapi terasa sangat cepat sekali teknologi komunikasi tadi, teknologi digital tadi itu masuk ke ruangan virtual ini, bagaimana pembelajaran dan lain-lainnya. Nah, daya tangkap itu mempengaruhi dalam memainkan ataupun menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam teknologi yang ada saat ini. Nah, kemudian yang kedua, jaringan yang lambat, ya, dan tidak maksimal. Nah, dan ini atau sama sekali tidak tertangkap oleh si penerima. Ini juga menjadi satu hambatan yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, perubahan sisi emosional, itu seperti yang saya tunjukkan tadi. Masa ngabsen dari pukul 10.10 sampai pukul 2:30, kapan lagi mau belajar? Nah, itu tadi. Karena kelasnya nggak bisa kita deteksi, kelasnya cukup besar. Jadi bukan daring yang didapatkan, melainkan dating. Intinya adalah darah tinggi yang didapatkan oleh si pengajar. Menarik ini. Nah, ya, nah itu pengelolaan waktu juga berubah. Ya, disesuaikan, apalagi untuk anak S2. Ini kami lagi bekerja di kantor, nggak bisa nih Bu, bisa nggak diantarkan jam siang atau sore. Ada yang membuat kegiatan ini di hari Minggu. Cobalah agar bisa efektif kegiatan tadi. Nah, jadi pembiayaan membeli pulsa internet atau jaringan ini juga merupakan hambatan-hambatan di dalam komunikasi kita. Oke. Nah, simpulan yang bisa saya ambil di sini bahwa komunikasi tatap muka dengan adanya pandemi telah memasuki dunia virtual secara masif dan keniscayaan yang harus diterima. Ya. Budaya masyarakat cenderung berubah sejalan dengan waktu. Ya. Banyak hal yang harus diperhatikan dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, yang mana mau tidak mau, ya, sebagai pendidik atau dosen, terutama karena kita ini adalah pendidik, harus mengikuti perkembangan tersebut dalam perubahan cara belajar peserta didik. Sekian dari saya, salam komunikasi, salam sehat, dan tetap semangat.